Halo, selamat datang kembali di Abang Wrestling. What a night. Luar biasa sekali ya. Dua show yang memang siar berbarengan, tapi saya sudah nonton semua dan mari kita review bersama-sama. Kali ini di video ini saya akan review Fyter Fest 2020 Night One atau malam pertama. Akan ada dua malam di minggu ini sama di minggu depan ya untuk acara Fyter Fest, sama dengan The Great American Bash NXT yang juga dua kali minggu ini dan juga minggu depan. Untuk Fyter Fest memang saya lebih prefer untuk menonton ini pertama, karena memang menurut saya ini adalah sebuah event yang memang sudah direncanakan jauh-jauh hari dengan build up yang pelan-pelan dari beberapa minggu yang lalu gitu ya. Karena Fyter Fest sudah direncanakan dari sejak setelah Double or Nothing di bulan kemarin. Jadi saya prefer menonton ini dulu, bukan berarti saya karena saya senang AEW jadi saya nonton AEW dulu, enggak. Ya emang iya saya senang AEW. Baru mulai acara Fyter Fest, sudah terlihat kalau ini adalah sebuah event yang memang dibuat dengan feeling yang big event atau event yang besar ya, dengan tatanan atau konsep panggung yang sedikit berbeda, dan juga ada sedikit ornamen-ornamen pohon-pohon. Terus ada bagian stage sebelah belakang penonton yang ada cewek berbikini yang menunjukkan ini konsepnya tuh kayak konsep musim panas gitu. Memang Fyter Fest-nya emang diadakan di waktu musim panas, dan baru aja dimulai langsung musik Chris Jericho yang muncul, musik Judasnya ya. Chris Jericho keluar, aku pikir kok pada Chris Jericho. Oh iya, soalnya dia kan jadi salah satu komentator yang akan mengomentari beberapa match kayaknya sampai sebelum main event. Dia komentari terus, gabung sama Tony Schiavone, sama si Excalibur, sama si Jim Ross. Pas Jericho muncul itu keren banget tuh, ada kembang api yang sangat lama gitu. Memang rencana AEW ini bikin Fyter Fest-nya emang feelingnya adalah pay per view yang besar tapi gratis. Match pertama langsung disajikan kita, MJF sama Wardlow versus Jurassic Express, si Luchasaurus sama si Jungle Boy didampingin sama Marco Stunt. Saya berharap memang match ini menarik dan lincah ya, maksudnya banyak atraksi-atraksi dari Jungle Boy dan juga yang lainnya. Dan sesuai yang diharapkan, Luchasaurus sama Wardlow juga bolak-balik pukul-pukulan, karena memang imbang gitu loh. Jadi MJF sama si Jungle Boy, Luchasaurus sama si Wardlow sama-sama gede, sama-sama kecil. Dan beberapa high spot seperti Marco Stunt yang ganggu, yang dilempar sama Wardlow. Terus juga Wardlow yang badannya berotot besar tapi bisa bisa flip nganuin dari atas ring, sama flip kakinya yang biar bisa ngebalikin orang gitu. Itu lupa namanya aku juga. Hurricanrana kalau nggak salah ya. Ya. Dan seperti biasa Wardlow sama MJF ini kan heel ya. Heel itu pasti akan melakukan kegiatan curang. Nah, kegiatan atau tindakan curang yang sering dilakukan MJF itu ada terkaitan dengan diamond ring atau cincin permata yang dia punya pas menang lawan Pac waktu itu. Cincinnya dia pakai diam-diam itu mau ninju si Luchasaurus. Mau ninju Luchasaurus karena pakai ring itu kan biar menang gitu. Ternyata nggak kena, di belakangnya ada Wardlow, hampir kena. Terus didorong, kena Wardlow. Akhirnya Wardlow kena cincin tinjuan dari MJF yang nggak sengaja. MJF ditarik ke bawah sama Jungle Boy. Akhirnya Wardlow lumayan kesakitan matanya, sakitan mukanya kan ditonjok pakai cincin permata. Terus itu kesempatan Luchasaurus, dan akhirnya tidak sesuai yang saya kira ya. Saya kira Luchasaurus sama Jungle Boy bakal kalah karena biar memperkuat MJF sama Wardlow ini, tapi ternyata tidak diduga yang menang adalah Jurassic Express. Match berikutnya, match kedua ada AEW Women's Champion Hikaru Shida lawan Penelope Ford, yang sudah di build up tapi nggak lama build up, paling cuma 1 minggu atau 2 minggu kalau nggak salah. Tapi lumayan mantap ya untuk disaksikan, dan
ketika main Hikaru Shida sama Penelope Ford nggak nyangka kalau Penelope Ford lumayan juga mainnya. Dan setelah aku juga sedikit baca-baca, ternyata banyak juga nih komentar-komentar yang bilang kalau Penelope Ford ini mainnya yang terbaik selama dia di AOW. Tapi sudah diekspektasi kalau Hikaru Shida bakal menang lagi karena Penelope Ford nggak cukup kuat untuk ngalahin Hikaru Shida karena momennya belum tepat ya. Dan di sini menariknya Kip Sabian kan selalu mendampingi Penelope Ford, yang mana Kip Sabian kawan tag timnya lagi di suspend sama AEW karena kasus kekerasan seksual waktu itu ya, si Jimmy Havoc. Jadi Kip Sabian lebih aktif nemenin Penelope Ford. Dan dalam match ini si Kip Sabian itu pastinya ngeganggu. Belum mulai match dia udah ngeganggu dan diusir sama wasit. Pas dia pergi, oke dia pergi. Kan si Hikaru Shida kalau datang ke match dia selalu bawa kendo stick. Kayak pemukul yang tongkat itu. Akhirnya pas Kip Sabian keluar dia dibawa tongkatnya. Tongkatnya juga dibawa, jadi adil gitu. Si Penelope Ford tanpa Kip Sabian, si Hikaru Shida tanpa kendo sticknya. Akhirnya match berlangsung yang memang cukup menarik untuk disimak ya. Tak kirain matchnya hanya sebentar, ternyata cukup lama disajikan. Dan juga di pertengahan juga Kip Sabian balik lagi ganggu bawa kendo stick, tapi pas mukul nggak kena, terus kebalik si Hikaru Shida mukul kendo stick ke Kip Sabian, mau ganggu gitu tapi nggak jadi, akhirnya menang lagi Hikaru Shida. Match berikutnya saya kaget, kenapa? Karena saya kira dan sesuai dengan yang digadang-gadang kemungkinan match ini akan jadi main event karena ini sebuah champion, TNT champion ya. Orang berpikir kalau ini jadi sebuah match main event, kayaknya memang diganti nggak jadi karena kemungkinan main event Cody sama Hager ini seperti yang saya bilang di video sebelumnya itu akan berhadapan langsung ratingnya dengan Io Shirai sama Sasha Banks. Pertandingan Io Shirai sama Sasha Banks di The Great American Bash-nya NXT ini sangat dinanti-nanti banyak fans. Mungkin Cody dan Hager ini memang sudah siap menyajikan permainan yang menarik, tetapi takutnya kalah mungkin ya. Ini melakukan sebuah improvisasi mungkin ya tim kreatifnya, tim produksinya, biar Cody dan Hager ini tetap disaksikan karena memang penampilan cukup menarik. Cody juga mainnya bagus. Dan aku lihat komentar-komentar dari permainan si Jake Hager sama Cody itu lumayan klasik ya, dan spot-spot yang biasa Cody lakukan juga dilakukan sangat berhasil di match-nya sama Hager ini. Dan orang banyak menduga juga kalau Cody belum akan kalah untuk match ini. Tapi sayangnya Hager dua kali title match dan kalah terus ya. Padahal di awal dia masuk, Jericho suka bilang kalau Jake Hager undefeated, kalah 2 kali coy. Jadi dalam yang aku mau komentarin dari match ini, si Hager itu keluar itu nggak sendirian lagi. Seharusnya mungkin dia akan ditemani sama Sammy Guevara, tapi si Jake Hager sekarang gimmicknya itu sama istrinya. Waktu press conference minggu kemarin istrinya dampingin dia, sekarang istrinya juga dampingin dia. Jadi kayaknya gimmicknya agak berubah gitu karena sudah inner circle udah nggak disatuin dulu ya, mungkin biar pada solo-solo semua. Jadi si Jake Hager ditemenin sama istrinya, luar biasa. Istrinya juga dimanfaatkan banget ya, karena di waktu di press conference istrinya juga kepake nyiram si Cody gitu. Terus di match ini istrinya Hager itu nampar Cody diam-diam, tampar gitu. Terus Cody ditampar tuh kan kemungkinan itu kesempatan untuk ngepin toh, nggak berhasil. Akhirnya dibalas lagi, Dustin keluar nampal si Hager. Wah, ini tampol-tampolan ini jadi mainnya ya. Dan satu lagi nih, match ini pakai match ini pakai kontroversial finish. Jadi finishnya itu atau endingnya itu pakai sedikit kontroversi. Agak nggak jelas di awal ya. Jadi kayak si Hager ini ngapain gitu, terus Cody kayak ngepin, dihitung sama wasit 1, 2, 3 selesai. Dan tiba-tiba pas selesai ini aku lihat kayaknya Cody menang karena posisi dari kamera ini dia tuh ngepin si Hager. Tapi ternyata pas udah teng si Hager sudah senang gitu, menang. Loh, kok Hager menang? Aku bilang itu dalam hatiku, kok Hager yang lagi selebrasi. Ternyata si Matthews ngumumin si Cody yang menang, still Cody gitu. Terus Hager marah, loh
kenapa kau di ngomong sama wasit, lo kenapa kau di gitu. Terus dipukulnya wasit, buah gitu, wasitnya jatuh. Wasitnya tuh kayak wasit baru gitu loh mukanya. Wasit kayaknya wasit jarang dipakai kayaknya ya di acara seperti pay-per-view ini. Waduh. Terus dia wasitnya jatuh, terus semua wasit keluar. Jadi kayak komentator bilang ini sebuah hal yang tidak patut dilakukan untuk seorang pegulat gitu. Terus sebel loh Jack Hager dikira dia menang. Dalam pas posisi ini aku nggak paham, aku nggak tahu Jack Hager ini kenapa dia bilang dia menang. Aku cari dong di sosial media jawabannya apa. Ada yang komentar ternyata Jack Hager ini berpikir kalau dia menang. Jadi ketika dia sebelum Cody ngepin dia, jadi sebelum itu Jack Hager tuh lagi submit, lagi ngunci dia ya, lagi submission. Jadi pas dia submission kan Cody ngebalik kayak ngepin gitu. Nah saat itu si Jack Hager masih berpikir kalau dia lagi nge-submit Cody. Dalam posisi itu kan wasit bilang hitung 3 tuh. Pas sudah hitungan 3, Cody nge-tap. Nah itulah si Jack Hager posisi kenapa dia mengira kalau dia menang, karena Cody tap out tanpa dia dengar kalau itu udah hitungan 3 dari wasit. Luar biasa, Abang Wrestling memberikan Anda informasi yang tepat. Batas ini aku mau ngomentarin si performanya Chris Jericho selama dia ngomentarin. Luar biasa banget ya. Dari awal show ini Chris Jericho kayak mendominasi 3 orang lainnya gitu. Dia ngomong sangat menarik banget gitu buat denger gitu loh. Kalau pas ada match dia komentar tuh lebih menikmati match jadinya gitu loh. Dan setelah matchnya si Hager sama Cody ini, masuklah Orange Cassidy yang mana akan match sama Jericho di night kedua atau di minggu depan. Jadi tapi Cassidy seperti biasa, kalau dia join komentari atau join bagian komentar, dia datang bawa kursi, duduk kaki ke atas, santai pakai kacamata kayak orang tidur gitu. Dicuekin aja sih. Dan si Orange Cassidy datang pakai baju yang dia biasa pakai, tapi dia pakai baju putih yang kemarin yang habis kena darah, masih ada bekas darahnya, masih dipakai aja, santai aja duduk gitu. Bikin si Jericho kesal, tapi Jericho calm, I'm calm. saya tenang nggak apa-apa. Match berikutnya, match yang menurutku hanya sebuah filler, hanya match yang hanya melengkapi beberapa menit kosong di acara Fighter Base malam pertama, yaitu Santana Ortiz versus Private Party with Matt Hardy. Matchnya oke, lumayan lah ya, tapi Santana Ortiz sama Private Party itu memang sudah solid lah kalau misalnya bikin sebuah match. Itu cukup menarik, flip yang biasa dilakukan Private Party, finishernya Private Party yang luar biasa itu. Ada beberapa hal yang mau aku komentari dari match ini. Yang pertama, Private Party kayaknya nggak pakai entrance yang biasa. Jadi Private Party itu kan konsepnya pesta yang privat tuh. Jadi kalau dia masuk ke entrance, biasanya ada bapak-bapak pakai jas, kayak security itu yang jaga kalau pas Private Party-nya datang, terus pagarnya dibukain. Itu gimmick yang cukup oke, walaupun cuma ya tipis-tipis lah, tapi ya lumayan oke. Satu lagi yang mau komentarin ya, itu adalah si Matt Hardy. Tidak ada gunanya. Jadi posisi Matt Hardy di situ lebih tidak kurang sebagai pendamping aja gitu. Dia nggak ada story, dia nggak ganggu banget, dia cuma ada involve dikit aja gitu. Jadi nggak ada Matt Hardy juga nggak apa-apa gitu. Ini kasihan menurut gue, karena Matt Hardy kan direncanakan mau battle atau mau fight sama Sammy Guevara, tapi karena Sammy Guevara ada kasus dibatalkan, Matt Hardy jadi hilang arah, tak tahu jalan pulang. Match berikutnya ternyata bukan match, adalah segmen. Dan saya baru tahu karena kalau saya nonton AEW ataupun SmackDown Raw itu saya dari malamnya nggak buka sosial media, jadi nggak tahu informasi kedepannya apa gitu. Jadi dapat informasi kalau si Dean Ambrose, Jon Moxley itu nggak jadi match sama Brian Cage di malam kedua, di malam yang minggu depan ya untuk Fighter Fest. Padahal itu sebuah main event yang ditunggu-tunggu, puncak acara Fighter Fest. Kenapa Jon Moxley nggak bisa? Karena dia akan dites COVID-19 lagi, tes positif corona lagi. Dia mau tes dulu gitu loh. Jadi harus ada waktu untuk tes itu. Soalnya Fighter Fest itu dilaksanakan memang 2 minggu jaraknya, tapi tappingnya 2 hari. Tapping malam 1 sama malam 2 itu dekatan, cuma jarak hari gitu.
2 hari itu taping malam 1 sama malam 2. Jadi untuk Jon Moxley masa karantinanya tuh nggak cukup. Nah, si AEW punya cara biar match ini tetap jalan. 2 minggu lagi Jon Moxley baru tersedia, baru available. Jadi Jon Moxley sama Brian Cage nggak akan main di Fighter Fest, dia akan main di Fight for the Fallen. Fight for the Fallen ada di setelah Fighter Fest. Jadi 2 minggu lagi kita akan nonton Fight for the Fallen dengan main eventnya Brian Cage versus Jon Moxley. Saya cukup kecewa karena saya kan seneng nonton Fighter Fest ini, nonton AEW ini biar bisa ngalahin NXT gitu. Tapi NXT kan sudah menang nih. Karena nggak ada matchnya Jon Moxley, kemungkinan AEW sedikit harapannya turun untuk bisa jadi mendominasi rating lagi gitu. Tapi sebagai ganti ada segmen di sini, segmen tes manajernya si Brian Cage kembali ngomong ke kamera, ngomong ke si Jon Moxley. Luar biasanya dia promo matchnya itu dengan mengejek-ngejek Jon Moxley yang mengkaitkan dengan tes corona ini gitu loh. Jadi dikait-kaitan story-nya dalam tes corona ini bikin bilang Jon Moxley itu memang cuma pengecut aja. Sebenarnya ini tuh boleh-boleh aja sebenarnya, gitu-gitulah pokoknya. Luar biasa, tes memang keren ya di depan mic gitu. Ini bikin orang jadi hype lagi nonton Fight for the Fallen 2 minggu lagi. Sebenarnya katanya Brian Cage nggak masalah soal itu. Brian Cage ya oke aja karena mau tetap ada match untuk 2 minggu lagi. Tapi saya tidak suka sama Jon Moxley yang katanya berpikir mau melindungi kru sama in-ring talent yang ada di AEW. Tapi sebenarnya dia tuh sebenarnya bisa datang. Cuma dia memperpanjang waktunya, dia jadi nggak datang. Begitulah, pokoknya kenyataan diolok-olok dalam sebuah promo. Jadi informasi Fight for the Fallen itu tanggal 14 Juli. Satu lagi nih, Fight for the Fallen ini kan waktu pertama kali dijadikan pay-per-view di AEW itu tujuannya untuk charity atau untuk sumbangan. Jadi orang yang bayar pay-per-view sama orang yang bayar tiket nanti hasilnya tuh berapa persen dikasih ke amal gitu. Nah ini kan Fight for the Fallen kayaknya dadakan nih, nggak ada omongan sebelumnya kalau mau ada Fight for the Fallen gitu. Karena ada si Moxley kayak gini, jadi ada Fight for the Fallen-nya, ada acara ini gitu. Dan acara ini bukan pay-per-view, gratis juga sama kayak Fighter Pass ini pas acara Dynamite. Pertanyaan saya, Fight for the Fallen kan judulnya akan melawan untuk orang yang sudah tiada gitu nggak sih? Maksudnya kayak gitu, melawan memberi bantuan untuk orang yang sudah tiada. Amalnya itu di mana? Karena pay-per-view ini nggak bayar, ini bukan pay-per-view dan nggak ada yang bayar. Penonton juga nggak ada karena memang lagi corona. Nah, duit untuk amal dari mana coba? Apakah akan open donasi yang bisa mengirimkan via rekening BCA, BRI dan Mandiri? Atau lewat kitabisa.com? Kita lihat saja nanti bagaimana ya perkembangannya. Sampai saat ini saya belum tahu. Match terakhir, main event yang memang diharapkan bisa menandingi main event yang ada di sebelah, yaitu Io Shirai lawan Sasha Banks. Tag Team Champions si Kenny Omega, Adam Page sama best friend Chuck Taylor, Trent Barreta. Baru mulai, jadi entrance yang cukup lucu nih dari best friends. Biasanya nggak pernah dilakukan, ini pertama kali mereka lakukan kayaknya ya di AEW. Itu mereka datang pakai mobil, dan itu adalah mobil ibunya Trent Barreta yang nyetir. Jadi kayak seolah-olah ya mereka teman baik gitu. Teman baik kan biasanya gitu. Kalau teman best friend tuh biasanya gitu kan, sama emaknya kenal, diantarin naik mobil gitu sama emaknya. Terus sebelum si Trent ini keluar masuk ring keluar dari mobil, mamanya manggil, "Sini Trent, cium dulu." Cium dulu. Ya udah, mereka masuk itu sebuah entrance yang cukup oke ya untuk jadi sesuatu hal yang diomongin. Dan masuklah, sudah semuanya, matchnya udah mulai siap. Saya ekspektasi tinggi nih terhadap match ini ya, karena sebelumnya match tag team champion si Adam Page sama si Kenny Omega lawan Young Bucks itu luar biasa di Revolution kemarin. Saya ekspektasi tinggi nih. Tapi best friend tidak begitu
eh, best friend tidak begitu bisa mengimbangi atau mungkin tidak sesuai ekspektasi saya permainan main event di AEW Fighter Fest untuk malam pertama ini. Karena feelingnya tuh nggak yang sebuah match yang besar, yang main event. Karena memang yang digadang-gadang untuk sebuah main event itu adalah TNT Champion si Cody sama Jake Hager. Jadilah seperti itu. Matchnya oke, nggak jelek, lumayan oke, tapi nggak seluar biasa yang saya harapkan. Sesuatu match yang ingin mengalahkan match yang ada di NXT, begitu. Tapi di endingnya cukup menarik lagi nih. Jadi pertengahan permainan kan FTR masuk, Dash Wilder sama Dash itu lah pokoknya FTR sama Cash Wheeler, Dash Harwood sama Cash Wheeler ya. Datang dia deketin komentator, dia duduk sambil mau nonton pertandingan aja gitu. Jadi pas endingnya best friend kalah, si tag teamnya menang lagi, champion lagi, still champion. Terus FTR turun bagi-bagi bir, ngasih bir ke Adam Page, ngasih bir ke Kenny, mau toast karena mereka udah menang kan. Hangman gak apa-apa tetap minum, tapi Kenny Omega seperti yang kita tahu dia nggak minum bir, jadi birnya dibuang gitu aja, dibuang botolnya, dibuang gitu keluar ring. Tersinggung dong, FTR tersinggung, akhirnya dia marah, Young Bucks keluar. Kan malam minggu depan Young Bucks akan temenan sama FTR untuk melawan Lucha Brothers sama Butcher and Blade. Dan AEW Fighter Fest diakhiri dengan mereka bergumul bersama di atas ring itu, lagi mau misah-misahin gitu. Selesai. Beberapa poin yang mau saya komentari di AEW Fighter Fest. Acaranya cukup solid, oke, mantap. Yang keren itu, poin yang keren itu si Chris Jericho jadi komentator sampai mau main event, dia pegang komentator, dan itu kayaknya membuat orang yang jadi pengen nonton terus sampai selesai. Karena seru banget kalau dia komentar tuh. Jadi kayak suaranya tuh paling gede banget dari komentator yang lain gitu. Tapi menarik. Yang kedua, poin kedua adalah penundaan dari AEW World Champion matchnya si Moxley sama si Brian Cage gak jadi, ditunda di Fight for the Fallen yang gak jelas amalnya untuk apa, konsep amalnya untuk apa juga. Ini sesuatu yang saya bilang cukup mengecewakan. Sama satu lagi AEW Tag Team yang matchnya tidak sesuai ekspektasi saya, walaupun memang matchnya lumayan oke, mantap, tapi tidak sesuai ekspektasi saya. Mungkin ekspektasi saya terlalu tinggi mungkin ya. Sudah, segitu saja. Terima kasih sudah menonton review saya untuk Fighter Fest All Elite Wrestling. Setuju boleh, tidak juga boleh. Mohon komentar, support untuk subscribe untuk support. Saya Gilang dari channel Abang Wrestling.